Halo semuanya, kali ini aku pengen bikin konten yang panjang ya. Mungkin kontennya itu bakal di-upload di YouTube. Karena selama ini di YouTube tuh biasanya konten yang dari TikTok di-upload di YouTube, atau ada juga sih konten yang memang dibuat di YouTube tapi di-upload juga di TikTok gitu. Tapi kayaknya kali ini aku pengen mulai bikin konten di YouTube yang ya udah di YouTube aja gitu. Tapi mungkin memang isinya itu bakal lebih personal ya ketimbang konten biasa yang ada di TikTok gitu. Makanya kenapa diupload di YouTube. Pertama mungkin karena kontennya bakal sedikit lebih panjang. Yang kedua karena kalau di TikTok atau sosial media itu biasanya dia memang disebar aja secara random gitu ke orang yang mungkin juga nggak mau tahu kita siapa. Tapi kalau di YouTube kan aku pikir kayaknya orang yang nonton udah pasti orang yang subscribe saya gitu. Walaupun itu cuman berapa puluh orang, saya pikir orang-orang itu memang orang yang pengen tahu kita. Ya, makanya kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bikin konten di YouTube. Mungkin kontennya bakal simpel aja kayak gini, isinya lebih ke banyak beropini atau mengutarakan sesuatu gitu ya, kayak konten panji lah gitu. Mungkin cuman ya udah gitu, sekali tag, minim editan, yang penting ada isinya, entah itu penting maupun enggak. Iya terserah ada orang yang nonton maupun enggak, ya saya juga nggak masalah sih. Makanya kenapa di konten pertama ini saya bakal ngomongin kenapa kayaknya konten ini tuh bakal menjawab dua pertanyaan sih. Pertama, kenapa saya ngonten, yang kedua mungkin buat kalian yang sebelumnya kenal saya itu dengan karya gambar, lukisan gitu-gitu, sekarang kenapa sudah nggak pernah berkarya dalam ranah itu, mungkin akan saya jawab di konten yang ini. Yang pertama saya mau ngomongin kenapa, apa alasan saya tuh udah jarang berkarya mungkin ya. Saya pikir pasti ada aja sih orang, pasti ada aja beberapa orang yang bertanya gitu, si Adi kemana aja sih, kok sudah jarang bikin karya. Ada beberapa alasan sih ya. Bukan karena saya sudah nggak pengen, tapi mungkin karena ada perubahan aktivitas, ada perubahan lingkungan, mungkin ya ada perubahan suasana hati kayaknya ya. Kayaknya dari faktor utamanya ketika itu aktivitas ya dalam hal bekerja, karena sekarang kerjaan itu tuh full setiap hari kecuali hari Minggu, makanya ini di tag di hari Minggu. Jadi dalam ranah pekerjaan, yang pertama pekerjaannya memang gak berat tapi fokusnya jadi teralihkan kan, maksudnya karena aku ngurus sebuah kantor, ngurus sosial media, ngurus e-commerce, dimana fokusnya jadi jauh gitu. Walaupun tetap ada kreativitasnya, kayak misalnya kadang ngedesain juga, tapi dalam ranah kreativitas secara personal tuh makin jauh gitu, sehingga fokusnya jadi nggak lagi ke sana. Yang kedua dalam hal lingkungan juga sih, karena pekerjaannya itu jauh dari ranah seni ya kategorinya itu, karena ini dunianya di otomotif, sehingga dalam ranah seni maupun lingkungannya jadi jauh gitu, sehingga nggak ada yang memantik saya untuk ayo bikin ini gitu. Sehingga ya udah akhirnya makin lama makin lupa lah untuk bikin suatu karya seni kayak sebelumnya gitu. Yang ketiga mungkin ya itu tadi, suasana hati juga ya, mood segala macem. Karena ketika punya waktu jadi udah nggak kepikiran lagi pengen bikin gambar apa gitu. Mungkin karena sehari-hari kerja, jadi ya udah kadang begitu libur udah pengen santai aja, pengen istirahat gitu. Akhirnya ya udah, kenapa akhirnya gambar itu tuh jadi tertinggal, nggak pernah
dibuat lagi. Sebenarnya sebelum bekerja waktu itu aku udah kepikiran sih, kayak pertama kali memutuskan tuh kayaknya aku kerja aja deh, karena waktu itu tuh aku habis menikah ngerasa kebutuhan hari-hari itu nggak cukup kalau saya cuman mengandalkan dari seni, desain gitu-gitu tuh sangat tidak memadai ya untuk kehidupan. Sekarang udah menanggung beban beberapa orang gitu, terlebih sekarang saya udah punya anak juga, sehingga ya saya pikir emang harus kerja gitu. Terus waktu itu tuh waktu itu memang belum kepikiran untuk ninggalin itu, tapi saya pikir kalau jadi udah dipikir kalau misalnya nanti kerjaan makin sibuk pasti kayaknya dia bakal makin nggak fokus deh di gambar. Plus terakhir karena sejak dari tahun 2016 mungkin aku terus bikin gambar sampai terakhir itu 2023, aku mikir ini gambar dibawa kemana ya, ini udah lama banget, terus kayak nggak punya tujuannya gitu. Akhirnya aku maksain diri aja, kayak bikin pameran, entah ada yang nonton maupun enggak ya, saya nggak peduli, entah ada yang ngunjungin maupun enggak ya, saya juga nggak peduli. Yang penting apa yang saya mau terpenuhi gitu. Jadi waktu itu saya ngasih judul pamerannya itu Mula, yang mana sebenarnya itu tuh memang punya dualisme makna. Aku pikir kalau misalnya ini tuh sukses, ya ini jadi sebuah permulaan untuk kedepannya saya terus berkarya. Kalau misalnya enggak, karena saya sudah memutuskan untuk kerja, jadi saya juga punya makna dari pameran itu tuh sebagai mulai menjalani kehidupan yang baru lah gitu. Kehidupan baru itu termasuk sekarang kerja di tempat yang baru dengan lingkungan yang baru, maupun dengan kehidupan baru yang berarti saya punya keluarga, punya anak gitulah. Dan jadi perpisahan juga dengan rutinitas sebelumnya yang dimana tiap hari saya tuh bikin karya, bikin gambar. Kemudian ketika sudah tidak dijalani, minimal saya sudah sempat melakukan perpisahan gitu, merayakannya walaupun dengan sederhana. Dari itu semua kan akhirnya jadi menjalani rutinitas yang dalam tanda kutip membosankan gitu. Ya udah tiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, 6 hari dalam seminggu gitu. Bahkan semakin bagus posisi dalam pekerjaan kan kadang kesibukannya itu nggak cuma di waktu itu aja, kadang malam juga ada aja yang dikerjain, bahkan hari Minggu juga ada aja yang dikerjain. Sehingga dengan rutinitas yang seperti itu, mungkin ya saya pikir mungkin untuk orang yang memang terbiasa punya aktivitas yang kreatif sebelumnya, kadang di kepala itu tuh nggak bisa diam gitu, kayak pengen aja ngelakuin sesuatu. Sehingga mungkin ini adalah jawaban kenapa akhirnya saya konten gitu. Sebelumnya kan mungkin tuh orang yang tahu saya punya komunitas, di mana komunitas itu tuh punya sosial medianya. Awal-awal saya tuh suka untuk konten di platform yang ada gitu, misalnya di akun komunitas, terus di tempat pekerjaan juga tadinya kayak gitu, karena di tempat kerja kan ada beberapa teman yang juga senang ngelakuin sesuatu. Tadinya juga ada satu akun sama teman-teman tuh namanya kelompok belakang, itu juga suka konten di situ. Tapi lama-lama sama orang lain itu ternyata nggak bisa sekomitmen itu, karena itu kan banyak orang setiap hari itu pasti bukan cuman atas kemauan satu orang. Kalau yang lain nggak mau kan ya udah, akhirnya nggak ada konten, nggak ngelakuin apapun gitu. Akhirnya lama-lama saya pikir kayaknya saya harus konten di tempat sendiri deh. Makanya akhirnya kenapa
akun TikTok saya akhirnya dipakai buat konten. Dan saya punya dua akun TikTok, dimana yang satu itu konten yang lebih serius ya. Tadinya awalnya ya sama kayak konten-konten ini, beropini segala macam, tapi saya pikir kayak di TikTok ngapain gitu, nggak worth it lah. Akhirnya kontennya lebih ke arah sekarang itu arahnya ke hiburan aja, pop culture gitu, fashion terutama. Selebihnya mungkin musik dan film. Sama satu konten lagi yaitu dimana konten random biasanya itu adalah kalau lagi pengen berkomedi itu ada juga satu akun dimana isinya itu komedi aja, lucu-lucuan aja. Tapi untuk konten yang mengemukakan pendapat, opini segala macam, akhirnya saya alihkan ke YouTube di konten seperti ini. Alasan kenapa milih YouTube ya mungkin itu kali ya, bisa videonya bisa panjang. Terus sebagai orang yang punya keresahan kan sebelumnya biasanya ungkapinnya lewat gambar, lewat karya-karya gitu, tulisan. Meluapkannya lewat video seperti ini saya pikir itu tuh jauh lebih worth it, karena pertama dia lebih instan yang ngetek. Kalau nulis kan makan waktu, dimana tulisan juga harus dikoreksi. Kalau bikin video seperti ini tuh ya udah ngetek beres, tinggal ngedit dikit, apa yang nggak penting di cut, makanya minim editan aja udah jadi gitu saya pikir. Terus mengungkap isi kepala juga lebih worth it saya pikir ya. Jadi kayak kalau misalnya gambar kan bahkan belum tentu tersampaikan dengan baik gitu. Tapi kalau ini ya udah, karena memang kita ngomong aja, punya pikiran tentang apa ya udah gitu, akhirnya videonya jadi dan tinggal upload. Sehingga ya udah, akhirnya ini juga terinspirasi dari terutama Panji kali ya, karena saya tuh kayaknya ya dari sekian banyak konten yang beropini di YouTube itu paling sering saya tonton kayaknya Panji deh, karena terus cukup terkesan dengan bagaimana dia ngonten. Dia cuman ngetek aja pakai HP, bahkan tanpa edit. Kalau dia kayaknya tuh bahkan kalau misalnya lagi ngetek ditinggal ngambil minum apa segala macam, ya udah gitu dibiarin aja, nggak di-cut. Tapi mungkin saya nggak bisa serau kayak gitu ya, kita coba edit lah dikit-dikit, karena aku juga lagi belajar juga. Nah ini salah satu juga hal yang lain kenapa saya ngonten adalah saya tuh pengen belajar ngomong sebenarnya. Jadi saya tuh pengen benerin public speaking saya yang jelek nih. Sebenarnya dari dulu itu adalah sebuah kekurangan yang saya sadari. Jadi kalau ditanya sebenarnya insekuritas saya tuh apa, lebih tepat dalam hal ngobrol dan suara sih. Suara saya tuh jelek, tidak jelas artikulasinya. Kalau ngobrol juga suka terbata-bata, belibet. Makanya itu juga jadi salah satu alasan kenapa saya ngonten dengan format ngomong seperti ini. Yang saya sadari sejauh ini adalah semakin kesini semakin baik sedikit lah. Saya sudah bisa untuk nggak menggunakan setiap saat. Kalaupun ada yang perlu dipikirin dulu, biasanya di jeda bentar, terus dalam sepersekian detik kan kepikir kata apa yang diucapin, ya udah baru diucapin gitu. Dalam ranah itu aku pikir udah mulai terbiasa, tapi selebihnya juga masih banyak hal yang buruk dalam saya berkomunikasi. Terlebih saya sadar nih di posisi pekerjaan saya tuh dimana sekarang itu udah nggak terlalu sibuk bekerja pakai tangan. Jadi karena sudah beberapa karyawan yang di bawah saya yang harus saya manage, jadi lebih banyak pekerjaan saya itu tergantung dari komunikasi, di mana saya menyampaikan sesuatu kepada mereka. Sehingga saya pikir saya tuh harus benar dalam hal public speaking gitu.
Termasuk salah satu hal yang saya lakukan adalah ini menyambung keduanya ya, dimana saya pengen ngungkapin banyak hal dan juga melatih public speaking, dimana saya tuh mulai coba open mic stand up comedy. Dan saya nggak berharap lucu atau enggak sih, tapi yang saya harap adalah saya tuh bisa menyampaikan apapun dengan baik gitu. Ketika nanti akhirnya diterima oleh orang dan merasa lucu, jadi ya udah syukur gitu. Tapi kalau enggak, saya pikir saya harus punya keberanian tuh berdiri di depan, ngobrol di depan orang. Kenapa stand up comedy? Karena itu cukup menantang ketimbang cuman ngobrol, apalagi sebagai seorang yang memanage karyawan ya, apapun yang kita omongin sebenarnya pasti mereka dengerin gitu, karena udah tugasnya seperti itu. Cuman kalau ngobrol ke orang lain kan itu tuh butuh effort, butuh banyak yang dilatih gitu, termasuk melatih mental, melatih ya keberanian segala macem. Sehingga saya memutuskan untuk mulai open mic stand up comedy. Saya juga nggak mikir bakal nggak akan pernah gambar lagi ya, karena saya pikir saya tetap akan bikin juga sih gambar kalau misalnya di waktu-waktu saya lagi pengen banget gitu. Tapi untuk ya mungkin teman-teman yang sama ini ngikutin sosial media terus suka ngeliat saya posting gambar sekarang udah nggak pernah lagi, ya mungkin ya ini jawabannya gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin konten ini juga bakal, konten ngobrol seperti ini kayaknya bakal terus saya bikin di YouTube, yang mungkin seminggu 1 atau 2 video lah. Jadi buat teman-teman yang memang nggak sengaja lewat video ini atau kalian sebelumnya udah kenal sama saya, mungkin karena sosial media saya jadi kurang aktif, mungkin saya bakal aktif di sini. Apalagi kita jarang ketemu ya, jadi kita bisa ketemu lewat konten video seperti ini. Jadi itu aja konten saya kali ini.